pokoknya nepak gitu ya. Nepak, tapi nepaknya ke kaki aku tuh. Coba, kamu masih sadar kan kalau sama saya di hipnotis, kamu ditepak gini pasti gak ngejawab. Padahal dia udah interest to be a psychologist. And my opinion about study in Kampung Bahasa is very... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to first episode. Ini adalah episode perdana podcast Kampung Bahasa TV dan kayaknya tegang banget bintang tamu kita. Di depan aku nih, di depan Coach Dimas ada salah satu murid super course batch 13. Kita kenalan aja sama teteh-teteh yang satu ini. Coach Dimas juga belum mendalami lebih dalam siapakah orang di depan kita ini, tapi kayaknya tegang banget. So what's your name? Hi Kenalin everyone, dulu. my name is Sarah Rahmawati and you can call me Sarah. Sarah. Oke, Sarah, terima kasih udah datang ke podcast Kampung Bahasa. Kamu episode perdana, kamu perdana nomor 1, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, jangan tegang karena ini nggak belajar, nggak. Ini bukan lagi belajar, ini lagi santai aja, santai, dan memang kita mau ngobrol, mencari ide-ide dan inspirasi buat anak-anak Sukabumi yang punya banyak talenta. Dan semuanya nanti anak-anak super course, pokoknya siswa Kampung Bahasa semua, insya Allah kita undang ke studio Kampung Bahasa. Oke? Sekarang sebelum kita mulai, kenalan dulu dong, Sarah. Sedikit dulu deh tentang seorang Sarah itu siapa. Please. In English? In English? Oh, jangan. Ini nggak apa-apa ya, sorry, studionya pinggir jalan, jadi kalau berisik nggak apa-apa kan? Oke. Nggak, bahasa Indonesia dulu aja, karena ini bukan belajar bahasa Inggris, tapi ini podcast untuk kita berani bicara. Jadi ngelatih kemampuan bicara aja, pokoknya boleh curhat, boleh cerita apapun di sini ya. Coba Sarah, bahasa Indonesia dulu aja ya, bahasa Inggrisnya nanti dimunculkan terakhir. Ya udah, coba dong Sarah tuh siapa, dari mana, kayak gimana? Boleh ceritain. Mungkin ulang lagi, perkenalkan nama aku Sarah Rahmawati dan bisa dipanggil Sarah. Aku asli Sukabumi, aku tinggal di Sukamantri, aku seorang gap year dan aku lulusan dari SMA Negeri 1 Cisaat yang sekarang lagi belajar di Kampung Bahasa. Anak Semancis. Wah, kita sama dong. Coach Dimas juga alumni Semancis. Kamu tahun berapa? Baru lulus tahun 2025. Waduh, kalau Coach Dimas kamu nggak nanya lulusan berapa gitu? Coach tahun berapa? 2004, aduh, udah tua banget. Ketahuan tuh berarti kamu 2004 umur berapa? Aku belum ada kebetulan. Oh, belum. Kan 2007 lahirnya. Belum lahir ya berarti. Oke. Zaman kamu masih ada Bu Christine nggak? Guru bahasa Inggris coach itu? Oh, udah gak ada. Oh, udah pensiun berarti ya? Dengar-dengar terakhir tuh Bu Christine ya, tahun di 2017-an itu angkatan temen aku. Oh, udah pensiun. Oh iya. Jadi Coach Dimas sendiri di Semancis itu banyak kenangan, ya kan? Banyak cerita karena ikut OSIS dulu. Kamu OSIS nggak? Ya, aku OSIS. OSIS ya? Oke, OSIS juga. Nah, oke, sekarang cerita lagi dong, latar belakang keluarga dan lain-lain. Ibu tuh asli mana? Bapak asli mana? Ibu sama bapak aku asli Sukabumi. Sukabuminya mana? Kan luas kan Sukabumi. Bapak aku dari daerah Cijambu. Kalau ibu aku dari daerah Kampung Bakti. Cijambu tuh daerah arah ke Dampit. Iya. Benar. Ya, kalau Gunung Jaya ya? Iya, benar, Gunung Jaya benar. Kalau Bapak? Kalau mama? Mama? Iya, kalau Kampung mama, Bakti. Ibu, iya Kampung Bakti. Kampung Bakti itu di mana? Cikondang, Cibolang. Pokoknya daerah situlah. Cibolang. Iya, Oh, dari oke. situ. Yes. Nah, kalau kita ngomongin zaman sekolah kamu kan berarti kamu termasuk orang yang baru lulus lah ya, belum jauh banget. Indah nggak sih putih abu-abunya? Wah, masa SMA-nya tuh indah nggak sih? Indah banget sih. Oh, indah banget. Apa yang bikin indahnya? Dari berbagai macam hal ya. Cuman menurut aku hal paling utama yang bikin aku terkesan selama SMA itu dari dunia perorganisasian sih. Organisasi OSIS.
OSIS, pramuka, terus juga eskul, teater. Oh, kamu termasuk sibuk berarti ya, anak sibuk, keren ini. Kalau di sekolah di akademis gimana ranking? Kalau di akademis kebetulan aku nggak yang jelek-jelek amat, nggak yang bagus-bagus amat juga. Ranking 1 terus? Enggak. 2? Pokoknya top 10, tapi di tengah-tengah gitu. Karena mungkin ada ini ya, ada mungkin karena aku sering dispen juga gitu. Jadi mungkin ngaruh ya. Tapi kalau masalah nilai ulangan itu aku masih bisa ngejar. Jadi apa namanya, selalu 10 besar lah ya. Tapi nggak yang 1 gitu, nggak, paling di tengah-tengah. Oke. Nah, kamu anak IPS apa IPA apa gimana sih jurusannya waktu itu? Kalau untuk yang tahun aku itu kan nggak ada jurusan IPA atau IPS, jadi kayak ngambil paket gitu kebetulan. Nah, kayak gimana tuh? Aku nggak ngerti tuh paket-paket itu, coba jelasin. Ya, kalau tahun aku itu metodenya kayak ada mata pelajaran wajib sama mata pelajaran pilihan. Nah, kalau mata pelajaran wajib itu biasanya semuanya sama, kayak matematika pasti ada, Indonesia, Inggris pasti ada. Nah, tapi di Semancis itu ada 4 paket. Paket 1 yang bedanya itu ada pelajaran biologinya, jadi kayak rumpun kesehatan gitu. Pelajaran biologi, terus ada sosiologi, aku lupa deh. Ada apa enggak ya, pokoknya yang rumpun kesehatan aja. Terus kalau yang paket 2 tuh paket aku. Apa tuh isinya paketnya? Fisika, matematika lanjut, jadi matematika kita ada 2. Terus Inggris lanjut, jadi Inggris kita ada 2. Sama geografi. Kamu ambil paket yang? 2. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga itu sebenarnya bahasa, pokoknya persastraan, tapi sayangnya gak ada yang milih. Jadi yang milihnya itu kurang dari 20 orang kalau aku gak salah ingat. Jadi digadain. Jadi paket yang ada bahasanya justru peminatnya cuma kurang dari 20 orang, kurang dari kurang dari maksimal minimum kelas gitu. Jadi gak diadain. Kenapa ya menurut kamu? Wah, ini aneh nih. Padahal bahasa tuh ada bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris ada? Ada. Terus bahasa apa lagi? Jepang. Jepang ada. Kenapa ya menurut kamu kok orang nggak minat ke kelas bahasa paket yang 3? Mungkin emang kebetulannya ya di angkatan aku pada minatnya lebih ke IPA kayak gitu aja mungkin. IPA atau IPS gitu ya. Paket 1, paket 2 gitu ya. Ya, nah paket 4-nya baru mungkin lebih berat, lebih cenderung ke rumpun IPS ya gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang masa kecil atau keluarga, kamu latar belakang keluarganya boleh dong cerita-cerita dari orang tuanya tuh guru, petani, atau karyawan apa, atau pedagang, cerita dong sedikit. Kalau masalah orang tua itu orang tua aku ya cuman kayak yang usaha-usaha gitu doang, pedagang-pedagang gitu doang. Nggak gitu doang dong, usaha bagus dong. Ya maksudnya tuh kayak bukan yang benar-benar berprofesi gitu ya istilahnya. Maksudnya gimana? Itu berprofesi kok. Iya sih, cuma maksudnya itu nggak kayak yang ini anggota gitu. DPR gitu. Ya, enggak lah. Semua orang tua kita, semua yang mencari nafkah dari sebuah pekerjaannya yaitu profesi dong. Pedagang berarti. Iya, kayak gitu. Oh ya. Tapi coach, kalau keluarga gelap deh coach. Enggak dong. Walau bagaimanapun sepanjang yang diupayakan sama orang tua itu halal, berarti itu adalah sebuah hal yang harus kita hargai, ya nggak sih? Gitu. Yang mencetak kamu sampai pada titik hari ini, apapun itu. Tapi komplit ya, ibu bapak ada gitu ya? Ada, tapi beda rumah itu di situ. Maksudnya apa beda rumah? Oh, rumahnya banyak kali ya? Rumahnya banyak apa gimana nih? Ya mama alhamdulillah emang iya, tapi ya artinya bukan ke situ ya kalau masalah beda rumah. Jadi mungkin kalau bisa aku kasih kesimpulan, pokoknya mama aku hebat banget lah bisa menghidupi kita semua sendirian gitu. Oh, berarti your mom is single parent. Oke, keren. Mulai seru nih. Kamu berarti struggling banget ya hidupnya. Adik ada berarti kan? Enggak, aku bungsu. Oh, bungsu. Berarti ada kakak. Iya, tapi beda bapak sebenarnya. Kakak beda bapak. Oh, oke. Sama mama berarti deket banget ya? Iya. Berjuang berdua gitu ya? Kalau berjuang masih waktu pas masa-masa tete aku kecil ya, bisa dibilang. Kalau mama aku mah udah ini. Mama berarti ini enggak kerja atau apa gitu?
ya kayak jualan gitu. Jualan juga, oke. Pokoknya tentu kalau kita sebagai anak tuh memang menantang banget ketika orang tua kita berjuang ya kan untuk kita. Maka kan kita juga harus kalau membalas mungkin nggak akan kebalas ya. Tapi kan kita harus membuktikan kesuksesan kita ke depannya. Ada nggak sih cerita sama mama berdua atau apa yang kamu pengen ceritain ke kita? Kejadian apa yang sampai saat ini mungkin teringat sama kamu, dan juga aku penasaran kenapa kamu gap year, kayak kan nggak kuliah kan pas kemarin lulus, stop dulu tuh. Nah itu kenapa, ada alasan apa, coba cerita-cerita sampai nanti akhirnya bisa ketemu ke kampung bahasa tuh kayak gimana ceritanya. Mungkin kalau untuk momen aku takutnya ada yang lupa, aku milih ceritain yang baru-baru terjadi aja. Yang baru terjadi yang mana? Ini nyambung sih sama alasan kenapa aku gap year. Jadi waktu tahun kemarin itu kan aku tuh ketolak di SNBP sama SNBT. Nah terus aku Ketolak karena di mana tuh? Jadi ya ketolak gitu, gak keterima jalur SNBP sama jalur SNBT gitu. Nah terus aku nyoba jalur mandiri. Ceritanya tuh aku tuh udah bener-bener mempersiapkan beberapa jalur mandiri gitu. Tapi yang bener-bener bakal apa ya istilahnya, yang bener-bener bakal aku ikutin tesnya itu sebenarnya dari awal juga aku udah yakin ke satu kampus ada di Jakarta karena mamaku pengennya aku ke sana gitu. Lalu? Nah, tapi sedangkan aku tuh sebenarnya aku pribadi ngerencanain tuh bakal daftar ke 2 kampus gitu. Aku juga udah sempat ikut bimbel online gitu buat mengikuti tes yang kampus satu itu. Tapi waktu pas jadi gini ceritanya, aku tuh yang pertama kali aku ikutin jalur mandiri itu yang lewat nilai UTBK. Tapi ternyata gak lulus. Aku inget banget pengumumannya itu di tanggal 18 Juni. Tapi aku tuh gak berani buka malam-malam. Aku tuh bukanya pagi karena aku mikirnya aku biar udah makan, biar udah beres-beres rumah dulu gitu, biar tenang. Salahnya aku buka pengumuman tapi pintu rumah aku gak ditutup. Waktu itu tuh pagi-pagi, emang rumah aku tuh sepi gitu. Nah waktu pas aku buka pengumuman kan gak diterima tuh jalur UTBK, jalur nilai UTBK yang mandiri itu. Aku kayak rada ngelamun gitu. Kepala aku emang pusing, mungkin di situ bisa dibilang tingkat ketelitian aku jadi menurun, terus aku jadi lengah. Lalu ada kejadian apa? Terus ada bapak-bapak dateng ke rumah. Iya, awalnya mah beliau lagi dia tuh gak turun dari motor. Jadi cuma kayak pura-pura nanyain alamat. Aku keluar, awalnya aku males gitu kan. Aku tuh tipikal orang yang kalau di rumah, aku sendiri itu kan di rumah. Aku tipikal kalau misalkan sendiri di rumah itu suka nutupin pintu biasanya. Cuma ya itu tadi aku bilang kesalahan aku di situ, aku gak nutup pintu abis nyapu karena kayak buru-buru pengen buka pengumuman. Terus si bapak itu tuh nanyain dalihnya mah kayak tahu rumah Pak Asep gak gitu. Aku inget banget, tahu rumah Pak Asep gak gitu, kata kebetulan emang ada di kampung kita yang namanya Pak Asep, rumahnya di ujung. Kata aku teh di ujung sana Pak gitu, karena aku males ngebalesnya sebenarnya. Tadi saya udah ke sana, udah ke Pak RT, katanya bukan Pak Asep itu, katanya Pak Asep rumahnya di sini. Lah kata aku teh bukan Pak Asep di sini mah gitu. Terus waktu pas itu dia langsung bilang kayak gini, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya, saya tuh lagi apa ya dia tuh bilangnya, intinya mah kayak lagi ngeberesin kasus gitu. Dia ngakunya berarti Intel. Emang sih kalau dipikir sekarang Intel gak akan ngaku ya, karena waktu itu mah aku lagi kayak blunder aja, jadi aku percaya mungkin yang nggak tahu gak juga. Saya Intel gitu kan, Iya, itu kan kayak ya mungkin di situ teknik dia ya untuk mengelabui pikiran aku, kayak aku kan kayak keburu kaget duluan, tapi awalnya kayak aku lah ini orang, aku tuh udah mikir kayak aku telepon Pak RT apa gimana ya gitu. Di situ aku masih mikir kayak gitu. Tapi terus dia tuh bilang kayak gini, katanya saya tuh lagi mendalami kasus penipuan pemberangkatan kerja. Aku inget banget. Oh kayak LPK gitu, keberangkatan kerja mungkin. Lebih ke TKW. Terus? Nah terus katanya. Itu dia masih di luar tuh? Masih di luar, masih belum turun dari motor. Terus katanya dia tuh
udah nangkap satu pelaku namanya Fiona, dan katanya si Fiona ini tuh bawahannya Pak Asep. Pak Asep itu katanya rumahnya rumah aku, tinggal di rumah aku gitu. Dia tuh kekeh banget. Nah, emang benar bapak kamu namanya bukan Pak Asep? Kataku bukan gitu. Disclaimer, aku punya bapak sambung ya kemarin, tapi sekarang udah enggak gitu. Nah, terus dia tuh kekeh kan, lah bapak bukan itu namanya, terus siapa nama bapak kamu gitu kan. Ya dikasih tahu lah waktu itu tuh yang bapak sambung aku tuh siapa. Oh, jadi bukan ya. Terus dia tuh kayak nelpon gitu loh. HP-nya tuh dua. Kayak HP apa sih itu namanya? Jadul. Bukan. Enggak. Yang buat monitor ya, iya, HT iya, gitu. buat HT. HT, terus HP jadul, terus sama HP biasa gitu. Kayak telepon dia tuh kayak sibuk banget. Kayak banyak yang nelponin gitu. Terus dia tuh kayak pura-pura ngebela mungkinnya kalau dipikir gitu. Kayak oh ini bukan, cenah ini nama bapaknya bukan Pak Asep, cenah. Oh tapi harus ditelusuri gitu nih. Ya udah apa saya boleh masuk? Cenah. Itu kan kata dia tuh. Aku tuh masih bingung, belum disuruh masuk. Terus dia bilang soalnya ini ciri-cirinya ada di kamu, cenah kamu pakai kalung, aku yang pakai kalung. Waktu itu kan udah pakai kerudung ya, kelihatan pakai kalung, terus kelihatan pakai anting mungkin. Ciri-cirinya kayak kamu, katanya anaknya pakai perhiasan, cenah tapi perhiasan ini imitasi, jadi saya harus cek gitu. Terus katanya perhiasan imitasinya dibeli dari TikTok Shop, jadi aku nanti mau, dia bilang jadi saya gitu mau ngecek HP kamu ya nanti sama laptop kamu, cenah soalnya katanya ada berkas tentang TKW. Nah, biar nanti saya bisa ngebela keluarga kamu gitu. Ya ampun, akhirnya disuruh masuk lah. Akhirnya dia masuk sendiri. Aduh. Ya emang di situ tuh aku kayak pikiran aku tuh kayak sebenarnya bingung, tapi aku tuh gak bisa apa-apa gitu loh. Ya, dan gak inget mesti nelpon siapa atau apa enggak? Iya, karena emang kebetulan aku gak punya nomor siapa-siapa gitu. Tapi aku tuh inget sih bakal ngasih tahu mama. Tapi waktu dia tuh, kan aku tuh mungkin kelihatan ya sama dia, aku tuh kayak ragu gitu mungkin ya. Kata dia teh, ini boleh kan saya masuk? Oh bapak di ini aja ya, di lawang pintu aja, kata aku gitu. Dia beneran jongkok di lawang pintu, nggak duduk di sofa. Tapi emang karena kebetulan aku baru buka pengumuman tuh, aku bawa laptop aku buat diperiksa sama dia. Ampun. Tapi bener gak diapa-apain. Gitu ya? Ini dia tuh alibinya. Sama saya gak diperiksa, saya percaya sama kamu, saya bakal lindungin keluarga kamu. Saya raba-raba aja ya laptopnya biar nanti Bu Ingrid sama Bu Retno, dia bilang itu atasan yang bakal dateng, yang bakal geledah. Biar percaya sama saya, udah kamu sekeluarga nanti kalau mereka datang geledah, gak usah klarifikasi apa-apa lagi, saya udah tanggung jawab gitu. Kayak ibaratnya mungkin dia tuh kayak playing victim gitu ya, kayak biar kelihatan oh superhero nih gitu kan, biar aku percaya ya kan. Nah terus dia tuh emang di situ tuh udah sus banget, kayak ngelihat, coba lihat kode kalungnya difotoin gitu kan. Ini imitasi bukan? Ya mungkin di situ juga aku ini ya terpancing gitu. Gini, kamu masih sadar di situ? Masih sadar. Oke. Diajak ngobrol kayak gitu tuh masih sadar. Iya, dia tuh kalau dideskripsikan orangnya tuh kalau ngomong dengan volume full, mungkin itu ya kayak cara. Iya kayak polisi-polisi gitu. Dia tuh udah motoin kayak aku juga lah, kok difotoin. Oh ya ini asli ya, bukan imitasi ya. Padahal dia mastiin kalau imitasi gak akan diambil. Terus awalnya sih dia tuh udah mau ngebuka, tapi di situ aku bilang jangan diambil Pak gitu. Aku masih kayak gitu di situ. Terus aku tuh main HP lah, mau bilang ke mama buat cepet pulang. Dia bilang fokus sama saya. Wah, hipnotis. Iya gitu. Berarti kamu tuh kehipnotis di situ. Iya. Lanjut, gimana terus? Bapak kan takut ada apa-apa. Oh kamu gak usah takut ada apa-apa. Terus dia kayak gini, coach yang lucu aja itu ya. Aku kan duduk sila depan dia. Terus dia kayak nepak ya, bahasa Sundanya apa sih? Iya. Kalau bahasa Sundanya, pokoknya nepak gitu ya. Nepak, tapi nepaknya ke kaki aku. Tuh, coba. Kamu masih sadar kan? Kalau sama saya di hipnotis, kamu ditepak gini pasti gak ngejawab. Padahal dia udah beneran ini ilmu gak sih bahasanya gitu kan? Terus udahlah singkat cerita, di situ tuh dia masih ngobrol-ngobrol banyak sama aku. Tapi kayaknya dia tuh tadinya bakal ngambil emas-emasan yang di aku doang. Tadinya dia kayaknya takut juga kalau orang tua aku pulang gitu. Terus? Cuman dia tuh, aku tuh Pak, aku gak bisa ngomongnya kalau nanti atasan bapak datang. Aku kan masih percaya ya, gitu kan. Oh iya, soalnya dia juga ngomong gini, bakal ada Metro TV, kayak gitu, bakal ada 7 mobil, bla bla bla. Orang dia nelpon kayak, oh iya Bu Retno udah didegung, cenah. Kayak gitu lah, gitu. Biasa. Ini rumahnya di sini. Terus singkat cerita, dia nanya kayak, emang benar mama kamu bisa diajak, bisa kooperatif cenah, aku masih ingat banget.
Akunya mikirnya kayak iya bisa kooperatif, mama aku pasti kayak mau gitu untuk diperiksa gitu. Aku mikirnya gitu kan, belum tahu lah dia tuh mau ngehipnotis intinya gitu. Terus mama aku datang tuh posisinya dia ada di kamar aku. Oke. Karena waktu pas sambil nunggu mama aku datang, dia tuh mau masuk ke kamar mama aku. Oke. Ya aku tuh Jadi pas mama datang dia masih ada? masih. Oke. Jadi gini ceritanya kenapa dia bisa masuk ke kamar mama aku, karena dia tuh kan mau ngegeledah kamar orang tua. Ya aku mikirnya ya udah ayo aja, gak ada apa-apa gitu kan di kamar mah. Ternyata bener coach, sama dia tuh kayak diraba-raba semua. Kayak mikirnya tuh kayak biar ada sidik jari sayanya, cina gitu. Biar nanti kalau ada atasan gak usah diperiksa lagi. Intinya gitulah. Tapi untungnya dia tuh gak nemu apa-apa di kamar mama aku tuh. Nah terus dia tuh beralih lagi. Oh iya, cina barang buktinya ada uang, katanya uang banyak, ada tanda tangannya. Nggak punya saya mah gitu kan, kata aku tuh. Tapi aku tuh, ya aku juga sih, tapi aku kayaknya punya deh, cuman nggak segitu. Coba saya lihat dulu, biar saya raba dulu, gitu kan. Waktu aku ambil ke kamar, dia ngikutin masuk ke kamar. Tapi kalau dipikir sekarang, alhamdulillah ya aku gak diapa-apain gitu. Soalnya di situ mama aku langsung pulang. Masih alhamdulillah ya, nggak apa-apain, benar-benar. Ya gitu. Uangnya aja diraba gitu kan sama dia dari dompet aku itu. Kalau yang dari dompet aku sekitar. Pas mama pulang reaksinya apa? Gini, marah kayak apa-apaan pak, mama aku kan tipe yang galak ya. Iya. Kayak apa-apaan pak ini, mana dia gak buka sepatu lagi kan gitu kan. Terus? Apa-apaan pak ini, kayak terus dia langsung, oh ibu tenang, ibu duduk dulu. Mama aku udah melotot aslinya mah, kayak aslinya kalau misalkan mama aku tetap galak, kayaknya mama aku gak akan kehipnotis juga deh gitu kan sebenarnya. Akhirnya mamahnya terus mamanya ditepuk juga? Iya. Tatap mata saya. Pokoknya dia ngejelasin aja panjang lebar kayak ke aku. Akhirnya mama aku juga ini. Terus jadi gini coach, mas, cincin aku, kalung aku, uang aku udah dikumpulin di meja. Dia tuh alibinya gini, mau ngumpulin uang sama emas, itu kan barang bukti ya, takutnya dikira imitasi sesuai ciri-ciri pelaku. Nah, dia tuh mau melindungi dengan cara dikumpulin emas, uang, terus nanti disimpan di salah satu kamar kita. Terus nanti kalau ada yang gak ada, biar gak ketahuan gitu nih. Soalnya takutnya malah jadi rumit, kata dia tuh gitu. Ya udah kan, masuk akal aja waktu itu mah gitu ya. Nah, itu tuh ceritanya tuh udah ngumpul cincin aku, kalung aku, sama uang aku di ini. Awalnya mama aku belum ada yang dibuka. Tapi kata dia, ibu pakai perhiasan. Tapi emang di situ mungkin aku ya yang hipnotisnya, kata mama aku tuh kayak ngehayo-hayohin mama aku buat ngebuka gitu loh. Oke. Kayak ibu buka. Nah, sedangkan mama aku tuh bisa dibilang deket kan sama aku, percaya sama aku. Jadi di saat aku bilang mau aku buka, kalungnya pun dibuka. Kalungnya kan pakai kerudung ya, kalungnya dibuka, cincinnya dibuka gitu. Sampai-sampai dibukalah semua. Udah ngumpul tuh. Sebenarnya tuh laptop, HP dua mama aku. Karena kan gak boleh buka HP ya. Jadi HP tuh diraba sama dia, gak boleh dipegang. Yang udah diraba tuh gak boleh dipegang pokoknya gitu kan. Kayak sidik jari. Terus? Laptop, HP, kalung, cincin udah ngumpul sama dia disatuin satu tempat. Oh ya udah ini Cina. Ini sama saya diamanin ya. Kamar mana yang jarang kalian gunain? Ada kamar depan tuh, kamar tamu. Dibilangin gitu kan. Oh ya ini sama saya ditaruh di kamar depan gitu kan. Dia tuh beneran naruh coach. Naruh. Tapi untungnya yang laptop gak dibawa sih. Yang laptopnya dia taruhnya di atas TV, Cina, biar kayak natural katanya. HP jadul mama aku mah nggak dibawa coach, jadi kayak cuma ditaruh di lemari aja gitu. Terus yang HP 2 itu emas sama uang tuh ditaruh di lemari. Awalnya kelihatan ditaruh, tapi waktu pas dia abis naruh, dia tuh keluar lagi. Dia tuh kayak ngobrol sampai kayak speak mau ke rumah, Cina mau main kapan-kapan sama keluarganya kayak gitu-gitu. Nah, detik-detik dia ninggalin dan bawa barangnya tuh sadar. Jadi gini ceritanya, ini lucu banget, kayak orang bodoh banget kelihatannya kita tuh. Terus gini, kedua kalinya dia bilang, oh ini kamar depan kayaknya harus diberantakin deh biar kelihatan udah digeledah sama saya. Kayaknya di situ dia mesakin si uang, cincin sama HP. Nah karena abis itu dia bilang gini, sekarang kan aku duduk di sofa ya, sofanya itu kayak letter L gitu, tapi dia duduk di kursi yang belah sana. Aku di sini, mau aku di sini. Nanti sebelum saya pergi, kalian tangannya harus gini ke kursi. Nempel. Terus? Jadi mungkin biar kita diem kali. Soalnya kenapa? Cina, biar nanti di tes sidik jari kelihatan kalian pas saya ngegeledah kalian gak ngapa-ngapain, diem di kursi, gak ada yang disembunyiin gitu. Ya masuk akal aja kan? Gini lah kita, gini aja dia kita. Terus dia tuh kayak nelpon lah sana sini, biasa drama gitu, banyak yang nelpon. Oh udah depan, Cina. Oh ya saya kesana guys, saya kesana. Ibu Sarah, Cina tuh kayak gini ya, tuh kayak gini. Ya udah kita duduk kayak gini.
Lampu kamar depan kan ditutup, jadi ceritanya dia tuh udah abis ngeliatnya ditutup, jangan dibuka ya, cina ini ada sidik jari saya gitu kan. Gitu lah pokoknya mah. Terus gini aja kita, oh ibu ini udah ada ya, saya keluar, bang, dia teh langsung pokoknya langsung breng gitu nih motor teh. Oke, beberapa menit kemudian? Ya, katanya Berapa tuh, menit kamu awalnya sadarnya? Kan, nah, awalnya kan dia ngajajir 5 menit atau 30 menit. Itu kita udah 1 jam sampai zuhur. Jadi 1 jam tangannya di bawah gini, ya, diem gitu. Kayaknya kita sadar gara-gara azan zuhur deh. Ya Allah ya Robbi. Kayaknya aku di situ langsung lemes karena mungkin aku yang utama kena hipnotisnya. Oke, pas tiba-tiba azan baru gimana reaksi pertama itu? Mama aku gini kayak, wah sholat aja dulu deh, udah gak ada nih, apa emang bukan kita, udah ketahuan gitu. Kita kan mikirnya masih positif gitu ya, jadi dia gak balik lagi. Udah aman banget, coba ditaruh di lemari gitu kan. Adalah temen mama aku dateng, Assalamualaikum gitu, terus kata aku teh, Bu omongin aja lah di siwe, kayak kelihatan di depan ada mobil metro gitu. Mobil metro TV kan katanya kan, masih percaya bahwa ada metro kan TV. ada polisi, soalnya dia juga ditelepon kayak, Bu Retno pakai seragam polis gak? Kalau pakai seragam polis pakai jaket dulu ya, kayak yang iya gitu pokoknya Mbak. Terus ada gak sepi Bu gitu kan. Wah udah janggal tuh di situ. Ini gini diceritain gitu kan, kita teh gini kata sia itu terserah. Oh pakai sapu tangan aja Bu, punya nggak biar sidik jarinya nggak hancur kalau emang iya gitu kan. Dibuka kamar depan, dilihat lemari udah gak ada, itu di situ lemes banget. Yang tadi di taruh-taruh di situ tuh nggak ada semuanya. Ya ampun, dan itu ngebekas banget. Kamu ngerasa ini banget ya? Ngerasa bersalah banget. Ngerasa bersalah gitu. Itu mama kamu akhirnya bilang apa? Nyalain ke kamu kok? Kamu gitu nggak? Setelah apa itu? Dua-duanya lemes aja pokoknya. Iya, mama aku nggak nyalain sama sekali. Total kerugian? Total kerugian. Pas dihitung-hitung emasnya itu 45 gram. Bisa dikaliin kalau segramnya itu 1.200.000. Emasnya 45 gram. Uang mama aku sama aku kalau disatuin kurang lebih 5 jutaan. HP aku sama mama aku kurang lebih ya kejual 4 jutaan mah. Ya, jadi juta. Itu gak tau ya kalau di atas 50 jutaan berarti. Iya. Oh, tapi kayak ATM gitu masih ada nggak? Dompet apa? Masih ada, enggak sih kalau kayak jadi yang... dia juga ngitung itu udah berapa. Ya ampun. Nah, akhirnya dari fase itu sampai ke selanjutnya galau tuh berapa bulan tuh atau berapa hari kah? Nah, mungkin seminggu ya. Aku juga ngelihat mamaku kayak beda gitu dari biasanya, yang biasanya kayak seger gitu. Jadi kayak ya pastilah siapa sih yang kayak ini, tapi mama aku cepat sih pulihnya. Artinya itu kan hasil nabung mama kamu pastinya kan. Dikumpulin lah kayak gitu ya. Ya ampun, ternyata. Nah, akhirnya detik-detik salah satu move on-nya berarti les bahasa Inggris kan? Jauh sebelum itu sih kita nggak terlalu lama terpuruk gitu. Karena kan abis itu tuh aku tetap harus ambil jalan kan gitu. Makanya tadi kan di awal aku bilang aku bakal daftar mandiri sekian kampus, tapi aku jadinya tetap ke rekomendasi mama aku aja gitu, yang jalur tes. Berangkatlah aku belajar lagi gitu, maksudnya aku belajar lagi buat ujian, berangkat aku lagi ke Jakarta, singkat cerita keterima, alhamdulillahnya. Gitu. Cuman di jurusan yang kayak istilahnya kalau aku udah kuliah tuh bakal capek gitu, sedangkan di situ fisik aku, mental aku masih kayak goyah gitu karena ngerasa bersalah. Terus uang mandirinya lumayan mahal gitu, jadi kayak aku mikir kayak, udah mah itu gara-gara aku hilangnya, tapi sebenarnya mama aku nyuruh ngambil gitu, karena kayak ya udah gitu kapan lagi mau terima kata mama aku gitu, tapi aku tetap kayak gak enak gitu kasih aku yang ngilangin itu, terus aku sekarang harus bikin mau aku ngeluarin uang lagi gitu. Nah detik-detik akhirnya memutuskan bahasa Inggris, ketemu kamu bahasanya gimana? Karena waktu pas itu tuh yang ngasih tahu siapa? Gini, tahu kampung bahasa itu awalnya kan aku ngelihat adik kelas. Ngelihat adik kelas tuh ngelihat dia tuh les bahasa Inggris gitu kan. Nah sebenarnya aku tuh gak akan ikut les bahasa Inggris karena aku tuh udah ikut les online kan yang buat UTBK. Terus di situ udah ada Inggrisnya sebenarnya, tapi fokusnya ke UTBK-nya gitu, bukan speaking atau apa gitu. Nah kemarin waktu pas ujian pertama bahasa Inggris aku tetap sama, nggak ada peningkatan. Nah aku cari-carilah, aku research gitu yang di Sukabumi yang bagus, tapi yang kayak bisa cepet gitu sebulan. Terus kayak harganya worth it lah gitu.
Ketemulah kampung bahasa. Iya. Terus aku lihat di TikTok gitu kebetulan. Itu sebenarnya waktu pas aku pertama kali DM-in lama kok jadi balasnya berhari-hari. Iya, tapi untungnya dibalas juga. Terus ya aku kayak daripada lama-lama lagi langsung daftar yang bulan November ini. Oke, jadi kamu ikutan yang batch November, waktu itu batch November ya. Dan sudah selesai program grammarnya, udah beres ya. Sampai mana materinya? Advance? Master udah? Master. Oke. Ini nggak kerasa ngobrol panjang banget. Target durasinya 15 menit tapi lebih dari 15 menit loh. Nggak kerasa ya ngomongnya. Berarti kita tes dulu nih kemampuan bahasa Inggrisnya dong. Coba can you do introduction, description, and then give the opinion about studying English and kampung bahasa. Coba dong, please. Your time. Hello everyone, I want to introduce myself. My full name is Sarah Rahmawati and my nickname is Sarah. I'm from Sukabumi and I live at Sukamantri. I was born in Sukabumi and I was born on 11 March 2007. I have 2 sisters in my family and I am number 3 in my family. My hobby is watching film and my favorite film is Avatar. Well, I'm fresh graduate from senior high school WhatsApp. Now, my job is student in Kampung Bahasa. But I have a dream job to be a psychologist because psychologist is working that helps others without big risk. That's why I'm interested to be a psychologist. And my opinion about study in Kampung Bahasa is very good because the coach teach to me clearly and simply. And I'm so excited to study in Kampung Bahasa because first I don't understand about tenses, but after studying Kampung Bahasa, I feel my English is better. Yes, they have unique method to explain the tenses. Unique method is very help to me for understanding the tenses. Thank you. Yeay, keren. Wow, obrolan panjang. Nanti kalau misalkan Sarah punya ide, inspirasi buat ngobrol lagi di podcast Kampung Bahasa, jangan ragu untuk datang ya. Thank you banget for coming and thank you banget udah sharing. Sebenarnya aku tahu kamu tadi menahan berkaca-kaca tadi pas ceritain kejadian di hipnotis karena itu pasti berat banget kejadiannya ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya itu yang di depan kamu gelas bisa diminum beneran loh, bukan properti. Sampai lupa. Alright, so that's all for today guys. Thank you so much, Sarah. Thank you so much for the first episode dari Kampung Bahasa podcast. Jadi kita akan share ini di YouTube Kampung Bahasa TV ya. Ya, good luck for you. Your dream may come true. Mudah-mudahan mimpi kamu jadi kenyataan. You're still young. How old are you? Masih berapa? 18 tahun ya? 18, 19, atau 20? 18. Oh ya, masih 18, masih panjang banget perjalanannya. Big dream, miliki mimpi yang gede, terus ya wujudkan mimpi itu. Jadi jangan takut bermimpi ya. Thank you Sarah and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe and share this video. Bye.